Baik, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sebelum kita masuk pada ibadat kita pagi hari ini, ada beberapa informasi pelayanan yang akan kami sampaikan lewat warta jemaat, dan juga disampaikan kepada jemaat bahwa warta jemaat telah kami tempel di papan pengumuman di depan gereja, dan juga telah kami share ke grup WA majelis maupun grup WA jemaat. Jadi saya akan membacakan secara garis besar. Baik, warta jemaat Minggu 6 Juli 2025 yang pertama, untuk pelayanan ibadat kategorial diatur sebagai berikut. Pelayanan ibadat rumah tangga berlangsung pada hari Rabu sesuai dengan jadwal di masing-masing lingkungan. Ibadat anak PAR berlangsung hari Minggu jam 10 pagi di masing-masing wilayah dan diatur oleh BP PAR. Untuk ibadat pemuda berlangsung pada hari Selasa dan diatur tersendiri oleh BP Pemuda. Ibadat perempuan Gemit berlangsung hari Kamis jam 5 sore dengan pembagian untuk lingkungan Galilea di rumah Ibu Pipit Ledo dan akan dipimpin oleh Ibu Diaken Deriance Bekat. Untuk lingkungan Tiberias berlangsung di rumah Ibu Iin Jami Arnoldus dan akan dipimpin oleh Ibu Penatua Marta Nenometa. Lingkungan Kapernaum berlangsung di rumah Ibu Audrey di Mahalatu, dipimpin oleh Ibu Pendeta Yorita Kim Tronain. Untuk lingkungan Getsemani akan berlangsung di rumah Ibu Agus Hui, dipimpin oleh Ibu Yane Niti Damaledo. Untuk lingkungan Golgota 1-4 berlangsung di rumah Ibu Helmi Mamo dan akan dipimpin oleh Ibu Isye Wabang. Sedangkan untuk lingkungan Golgota 5-8 berlangsung di rumah Ibu Femri Anin dan dipimpin oleh Ibu Rita Bial. Sedangkan untuk ibadat kaum bapa berlangsung hari Jumat jam 6 sore dengan pembagian untuk lingkungan Galilea akan berlangsung di rumah Bapak Alex Henuk dan dipimpin oleh Bapak Diaken Ronald Bulan. Untuk lingkungan Golgota berlangsung di rumah Bapak Jimmy Bani dan dipimpin oleh Bapak Penatua Juli Setianto. Untuk lingkungan Tiberias berlangsung di rumah Bapak Maksi Nabunome dan dipimpin oleh Bapak Darius Letde. Untuk lingkungan Kapernaum berlangsung di rumah Bapak Ferry Talan dan dipimpin oleh Bapak Penatua Yoel Reinama. Untuk lingkungan Getsemani berlangsung di rumah Bapak Andikson Geon dan akan dipimpin oleh Bapak Diaken Julius Adi. Yang berikut untuk laporan keuangan. Laporan keuangan bulan Juni dan Juli 2025 periode tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2025. Yang pertama, kas rutin. Saldo kas rutin per tanggal 28 Juni sebesar Rp49.986.895 dan penerimaan rutin kita di minggu ini berjumlah Rp22.046.500. Sedangkan untuk pengeluaran rutin berjumlah Rp27.194.900. Di dalamnya ada bayar gaji insentif pendeta, MJH non pendeta dan bayar gaji karyawan. Sehingga saldo akhir rutin sampai dengan tanggal 5 Juli berjumlah Rp36.838.495. Yang berikut kas pembangunan. Saldo kas pembangunan sampai dengan tanggal 28 Juni berjumlah Rp3.805.877. Dan penerimaan pembangunan kita di minggu ini berjumlah Rp7.252.500. Di dalamnya ada penerimaan sumbangan pembangunan sebesar 2 juta via transfer rekening Bank NTT. Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan tidak ada untuk minggu ini, sehingga saldo akhir pembangunan minggu ini tanggal 5 Juli berjumlah Rp11.118.377. Sedangkan kas cadangan berjumlah Rp14.083.160. Total keuangan jemaat sampai dengan minggu ini tanggal 5 Juli yang terdiri dari saldo kas rutin ditambah saldo kas pembangunan dan ditambah saldo kas cadangan berjumlah Rp60.040.032. Tertanda Bendahara Penatua Edwin Serimin, Ketua Pendeta Lucia Anak Boh Paulang STH. Yang berikut berita lain-lain. Yang pertama,
Pembukaan pendaftaran kelas taruna prakatekisasi akan dibuka pada Minggu 6 Juli 2025 sampai dengan Minggu 13 Juli 2025. Ibadat dimulai setiap hari Minggu jam 10 pagi di gedung gereja. Maka itu dihimbau kepada seluruh orang tua agar dapat mendorong anak-anak kelas 1 SMA untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Yang kedua, ibadat gabungan Majelis Lingkungan Getsemani akan berlangsung pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 jam setengah 7 malam di rumah Diaken Marta Manafe Tarigan dan akan dipimpin oleh pengajar Jen Ishak Lele. Yang ketiga, ibadat katekisasi orang muda akan berlangsung Jumat 11 Juli 2025 jam 6 sore bertempat di gedung gereja dan dipimpin oleh pengajar Shirley Banunaek. 4. Ibadat lansia sekaligus pengobatan gratis akan berlangsung pada Sabtu 12 Juli 2025 jam 8 pagi bertempat di gedung gereja dipimpin oleh Pendeta Lucia Anak Mopaulang STH. Yang kelima, ibadat gabungan persekutuan doa akan berlangsung pada hari Sabtu 12 Juli 2025 jam 4 sore bertempat di Persekutuan Doa Kalvari dipimpin oleh Pendeta Lucia Anak Mopaulang STH. Yang ketujuh, jadwal pengisi puji-pujian Minggu 13 Juli 2025 ibadat jam 6 pagi diisi oleh vokal grup Putri Sion dan solo lingkungan Getsemani. Ibadat jam 8 pagi diisi oleh solo lingkungan Golgota dan paduan suara lingkungan Tiberias. Sedangkan untuk ibadat jam 5 sore diisi oleh vokal grup part wilayah Golgota A dan vokal grup Sampan Kecil. Yang kedelapan, ibadat Minggu 6 Juli 2025 adalah Minggu ke-28 dalam tahun 2025. Ibadat pertama, kedua, dan ketiga dipimpin oleh Pendeta Yorita P. Hakim Telonain STH. Ucapan terima kasih kepada Bu Pendeta Yorita P. Hakim Telonain STH yang akan memimpin pada ibadat kedua pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada solo maupun vokal group yang akan mengisi puji-pujian pada ibadat pagi hari ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat tamu yang telah hadir untuk mengikuti ibadat pagi hari ini dan juga kepada jemaat yang mengikuti secara online. Dan terima kasih kepada song leader, pemain organ dan tim multimedia serta seluruh presbiter yang akan mendukung pelayanan ibadat pada pagi hari ini. Majelis Jemaat Lairoi Tuak Sabu Lasiana Barat Lasiana 6 Juli 2025, Sekretaris Penatua Elizabeth Octavianus, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Lucia Anak Mopaulang STH. Demikian warta jemaat. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Hanya bagi Tuhan sumber segala pengetahuan. Jemaat Tuhan sekalian, berjalannya negeri tinta Indonesia. Setiap insan ciptaan Tuhan berhak mengenyam pendidikan dan bertujuan menjadikan masa depan negeri ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dahulu Indonesia semakin berjalan maju dalam dunia. Namun sangat terasa ada sejumlah pergerakan maju untuk menata pendidikan di wilayah pelayanan Kemit.
Ada begitu banyak kisah yang meraih kesuksesan yang diawali dengan perjuangan yang gigih dalam belajar. Belajar menjadi bagian penting untuk menggapai masa depan yang cemerlang, yang tidak saja membentuk umat Tuhan menjadi pintar, melainkan juga bijaksana. Pengalaman masa lalu juga turut cara agar umat yang dikasihinya tidak lagi menatap ke masa lalu dan kecewa, melainkan memakai masa lalu sebagai proses didikan untuk menatap masa depan yang indah dan Yang terkasih, sebab Tuhan memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Kebenaran firman Tuhan mengarahkan kita untuk menatap pada Tuhan sang sumber pengetahuan dan mengajak kita untuk belajar dari firman-Nya melalui ibadat di bulan pendidikan saat ini. Marilah kita satu dalam ibadah, dan sambil berdiri kita memasuki ibadat ini dengan melakukan PKJ 2 ayat 1, mulia-mulia namanya. Kebaktian kita pagi ini dengan satu pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian dan menyertaimu juga. Silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pertama bulan pendidikan ini kita disatukan dalam ibadah dengan tema belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Kita dituntun untuk berefleksi tentang pengalaman hidup orang beriman yang menjadi pelajaran dan didikan penting untuk menggapai masa depan yang indah.
Karena itu marilah kita memberi diri untuk dituntun oleh perkataan firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam ibadah ini berdasarkan Amsal pasal 1 ayat yang kelima yang berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian nats pembimbing kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pengakuan dosa. Pengalaman hidup selalu membawa setiap orang untuk ada dalam proses belajar menuju hari depan yang disediakan Tuhan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali pengalaman hidup terisi dengan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi penyesalan yang berkepanjangan. Dalam penyesalan, umat percaya memahami bahwa ada saja dosa yang terlahir baik dalam perilaku, pikiran, dan perkataan. Dalam kesadaran yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa seraya memohon ampun dari Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di pagi yang indah kami datang kepadamu Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu di pagi yang indah kami mohon Bapa, mari Engkau ampuni kami, kasihanilah kami atas segala dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang senantiasa menyakiti khusus hati kudus-Mu Tuhan. Sambut kami dan dengar doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 37 ayat 1. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang perlulah aku lakukan
telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah olehmu berita anugerah Allah bagi kamu sekalian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Dalam anugerah-Nya, maka biarlah hidup kita senantiasa seturut kehendak-Nya, meninggalkan segala perbuatan tercela dan memuliakan Allah. Demikian berita anugerah Tuhan bagi kita. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, merespon anugerah Allah yang kita terima karena kasih-Nya. Kita semua juga akan menyatakan pujian bersama menurut Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Mari kita siapkan pembacaan ini dan mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan bahagian kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan akan membacakan bahagian kalimat yang tercetak ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Dengan bibirku aku menceritakan atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Seindah singa disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Silakan duduk. Puji-pujian kita akan dilanjutkan oleh kor musik kaum bapak dari Jemaat Bethlehem Oistapa Selatan. Untuk lagu yang pertama. Sambil jemaat Tuhan mempersiapkan pembacaan Alkitab, menurut Mazmur 78 ayat 1 hingga ayat yang ke-16.
Terima kasih untuk kaum Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini terpilih dari Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga 16. Sekali lagi Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu pada saat ini di dalam kebaktian utama kedua. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mohon urapi kami semua, baik suara yang menyampaikan yaitu Mama Pendeta, baik semua telinga kami yang mau mendengar firman, agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Baik jemaat Tuhan, untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Beginilah firman Tuhan, pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya
dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Joan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang telah mendengarkan firman Allah, melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Mama dan Bapak Saudara mengantar kita untuk dalam refleksi perenungan firman Tuhan ini. Kesempatan kedua kembali diberikan kepada permusik kaum Bapak Jemaat Bethlehem Oisapa Selatan.
terima kasih untuk 17 kaum bapak dan seorang anak kecil yang dia suara cukup terdengar dari atas mimbar. Terima kasih. Ini generasi yang akan melanjutkan bapak-bapak. Terima kasih untuk pujian ini. Bapak mama dan bapak saudara, shalom. Son kedengaran. Shalom. Puji Tuhan, ini berdengar. Tadi kaum bapak yang 17 pun suara hampir membahana kita yang sudah 201 ini anggota jemaat yang beribadah. Potong tidak bisa melebihi ini. Kaum bapak pun suara bagaimana. Terima kasih untuk sapaan dan sambutan yang luar biasa. Bapak mama dan bapak saudara, dalam kemurahan Tuhan, potong bersyukur bahwa potong sudah ada di minggu yang pertama, bulan yang baru, bulan yang ke-7, bulan Juli. Oleh Majelis Sinode bulan ini ditetapkan sebagai bulan pendidikan. Dan karena itu kita akan belajar sepanjang 1 bulan ini untuk bagaimana memaknai nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan, baik keluarga, pendidikan secara formal lingkungan, dan pendidikan secara formal di tempat-tempat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan. Bapak mama dan bapak saudara, pembacaan Alkitab sudah kita bacakan menurut Mazmur 78 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Oleh Majelis Sinode kita dikasih satu tema untuk kita ada dalam refleksi perenungan ini. Dan tema itu adalah belajar dari masa lalu, pelajaran berharga untuk masa depan. Dari tema ini memberi kesan supaya kotong jangan lupa sejarah masa lalu. Supaya kotong tetap ingat sehingga pelajaran sejarah masa lalu kiranya menjadi patokan bagi kita untuk mempersiapkan masa depan. Tentu saja dengan tidak melewati masa ini. Bapak mama dan bapak saudara, seorang ahli sejarah Amerika dipurnama John Slade, dia menyatakan bahwa belajarlah dari sejarah. Dikatakan di situ bahwa kita belajar sejarah agar kita menjadi bijaksana terlebih dahulu. Karena orang yang tidak memahami sejarah adalah orang yang selama hidupnya tetap menjadi anak kecil karena tidak tahu dari mana asalnya dan hendak kemana tujuannya. Ini pernyataan dari ahli sejarah orang Amerika sana. Dan saya rasa pernyataan ini sangat-sangat relevan, sangat cocok bagi kita. Karena kalau kita sudah tahu sejarah, maka dari kata-kata ini kita akan menjadi orang yang tidak dewasa. Kalaupun kita bertumbuh hanya secara fisik, mental dan psikologi kita akan seperti anak-anak. Tapi kalau kita tahu sejarah, tahu asal usul, maka kita akan bijaksana untuk mengelola kita punya hidup dalam menjalani tapak-tapak sejarah yang Tuhan percayakan. Baik sementara kita berjalan maupun ke depan akan kita lalui. Bapak mama dan bapak saudara, sejarah meliputi 3 dimensi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu tentu saja sudah lewat. Ada banyak hal yang kita lewati di masa yang lalu. Masa kini apa yang sementara terjadi, yang menjadi pergumulan-pergumulan kita, yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kita, yang menjadi kesuksesan-kesuksesan kita. Ini sedang kita jalani. Dan masa depan apa yang terjadi. Siapa yang tahu di masa depan? Ada yang sudah prediksi bahwa masa depan dia akan buat ini dan itu. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Baik, itu masa depan yang masih menjadi mimpi kita yang akan kita jalani. Tapi yang perlu kita hidupi saat ini adalah masa kini dengan berpetokan pada masa lalu. Supaya orang bilang apa, kita tidak lupa diri. Kita tahu dari mana kita datang. Bapak mama dan bapak saudara, melalui pembacaan kita hari ini, Asaf dalam bacaan ini mengingatkan, meminta umat Israel agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, belajar dari sejarah umat Israel. Dan bangsa Israel diarahkan untuk belajar dari sejarah supaya baik mereka bahkan kita yang sementara ini bisa menjadi orang yang bijaksana. Kenapa?
supaya kita tidak melupakan Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, yang telah menuntun mereka untuk mengalami banyak hal selama ziarah mereka menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, Kanaan. Bahkan juga mengingatkan kita supaya kita tidak melupakan karya-karya besar Allah dalam sejarah kehidupan kita, baik pada masa silam, masa kini, dan masa yang akan datang. Mengingatkan akan karya Allah dalam hidup. Karena itu mengawali mazmurnya ini, Asaf mengundang umat Tuhan untuk yang pertama mendengar dengan baik-baik. Karena itu pada ayat yang pertama, pasal ke-17, Asaf menyapa umat Israel dengan sapaan, "Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulut." Pasanglah telinga ini penting, supaya orang bisa dengar dengan baik-baik. Tapi juga ada orang yang pasang telinga, ada pemikiran di mana tempat, dia dengar. Ini dua kecenderungan manusia. Tetap pikir dia ada dengar, bapak, dia dengar. Dia pun telinga yang pasang, dia pun pikiran jalan pilihan tempat. Karena itu penegasan dari Asaf kepada bangsa Israel dan juga mungkin kepada kita untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik yang akan dia sampaikan. Pasanglah telingamu, ada ayat yang pertama. Kata Ibrani dari kata pasanglah itu dari kata azan yang berarti mendengar dengan penuh perhatian dan mentaati apa yang didengar itu. Dengar dengan penuh perhatian dan mentaati apa yang didengar. Artinya bahwa apa yang nanti akan disampaikan oleh Asaf ini dalam pengajarannya ini adalah merupakan satu pengajaran yang sangat penting, bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman iman bangsa Israel dengan Tuhan dalam kehidupan mereka dan dalam pengembaraan mereka. Dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat memberitahukan hal ini kepada kita semua. Karena pengalaman dan pengajaran penting yang perlu diperhatikan oleh bangsa Israel itu adalah bahwa Tuhan itu penguasa sejarah dalam berbagai aspek kehidupan umat. Dia tidak hanya menentukan jalannya sejarah, tetapi Tuhan itu juga yang mengatur, mengendalikan, menguasai sejarah. Dan karena itu umat Israel diarahkan untuk pasang telinga, dengar baik-baik, dan taati apa yang akan disampaikan. Dan supaya itu akan terbaca pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kenapa umat diminta pasang telinga baik-baik, dengar dan taati, supaya bisa baca itu. Bapak Mama dan Bapak Saudara, sejarah bukan hanya sekedar catatan-catatan tentang aktivitas manusia pelaku sejarah, tapi terutama dalam sejarah itu bagaimana tindakan Allah masuk dalam sejarah manusia itu. Bagaimana Allah yang agung itu mengendalikan sejarah hidup manusia, menuntun manusia dalam sejarah untuk sampai kepada tujuan. Ini yang mau ditekankan, bukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia dalam sejarah, tapi bagaimana peran Allah dalam sejarah umat, itu yang mau ditekankan. Bapak Mama dan Bapak Saudara, karena itu melalui pembacaan ini ada dua catatan yang mau disampaikan oleh Asaf dalam pengajarannya terhadap umat Israel. Pengajarannya itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yang pertama, Asaf mau bilang bahwa ingat, Allah pengatur pengendali sejarah itu adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan, Allah yang setia. Manusia yang melakukan kehidupan dalam sejarah itu tidak setia, tapi Allah
adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu dinyatakan lewat penyertaannya, tuntunannya, bimbingannya terhadap umat Israel. Ketika Allah tuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Ada banyak penyertaan Tuhan yang mereka rasakan. Allah setia, tapi ini umat Israel ini setia. Dong pembangkang, keras kepala, bandel. Dong tidak hanya mengutuk dong pun Tuhan saja, dong pun pemimpin saja, tapi Tuhan juga dong marah. Kenapa keluar kami kalau kami harus ada dalam kesengsaraan? Itu antara lain bagaimana aktivitas manusia dalam perjalanannya menuju ke tempat di mana Allah sudah sediakan. Bapak, Mama, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini Asaf hanya mau menyaksikan dan mengingatkan kembali bangsa Israel bagaimana Allah yang setia itu telah menolong, menyelamatkan nenek moyang bangsa Israel. Digambarkan dengan sangat gamblang bagaimana pertolongan pimpinan Allah bagi bangsa Israel, nenek moyang mereka. Ketika mereka keluar berhadapan dengan laut Tiberau yang luar biasa ganasnya, tapi Allah menyelamatkan mereka, bahkan tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka juga akhirnya mati tenggelam. Dan itu luar biasa, hanya dengan Tuhan bilang Musa, pukul itu tongkat, dan mereka terselamatkan. Bahkan ketika mereka berjalan, Tuhan Allah menjaga dan melindungi mereka di waktu pagi, siang, dan malam dengan tiang awan, untuk melindungi mereka dari teriknya panas dan tiang api ketika mereka berada di jalan pada waktu malam. Bahkan ketika mereka lapar, Tuhan kasih mereka makanan, mana dan burung puyuh. Banyak hal yang mereka telah rasakan, dan itu ingin diceritakan kembali, diajarkan kepada para anak-anak cucu mereka nantinya, supaya mereka ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Bapak, Mama, dan Saudara yang diberkati, perjalanan sejarah dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel dengan catatan-catatan, dengan aktivitas-aktivitas yang ada ini diawasi dan dikawal oleh Tuhan. Tuhan Allah sendiri menuntun mereka karena Allah adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan umat. Itu catatan pertama yang Asaf mau gambarkan kepada kita sekalian. Catatan yang kedua tentang ketidakpercayaan, tentang pemberontakan, tentang pengkhianatan umat Israel dalam sejarah ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Kita bisa baca pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Bapak, Mama, dan Saudara, kesetiaan Allah, kasih Allah dibalas dengan ketidaktaatan, dibalas dengan pemberontakan, dibalas dengan pengkhianatan oleh umat Tuhan. Dan kalau kau baca cerita Alkitab, memang begitu sudah. Dong berontak, dong son percaya pada penyertaan Allah, dong berkhianat kepada Allah. Ketika Musa naik di atas gunung Horeb untuk ambil 10 hukum itu, dong paksa Yosua untuk bikin patung. Karena pemimpin mereka Musa sudah naik terlalu lama, 40 hari di sana. Maka Yosua juga ikut sah, kumpul ide emas-emas dong, dan bikin patung, dan dong mulai baronggeng, dong mulai sembah. Musa turun dari atas gunung api, dia marah, bukan? Dia lempar ini 2 loh batu, hancur. Dia marah karena umat mengkhianati Tuhan yang telah menuntun mereka. Dan karena itu dia naik lagi, ambil lagi. Ini pengkhianatan yang luar biasa yang dilakukan oleh umat Tuhan, umat kesayangan, biji mata Allah. Dong berkhianat, dong lupa Allah begitu setia. Dan karena itu Asaf dalam tulisan ini mengingatkan kembali supaya umat Israel cerita kepada bosongku anak cucu pengalaman masa lalu, supaya dong juga tahu bahwa dong hidup dan ada karena Tuhan. Generasi Israel harus belajar dari kegagalan nenek moyang mereka agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama
seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang tidak percaya, yang pemberontak, yang pengkhianat. Supaya dong ingat kasih Allah, bahwa sekalipun umat Israel son percaya, suka memberontak, suka berkhianat, tapi kasih setia Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Amin. Bapak, mama, dan bapak saudara, Mazmur ini merupakan mazmur pengajaran. Mazmur ini juga merupakan mazmur pengingatan bagi bangsa Israel untuk setiap generasi, dari generasi yang satu ke generasi yang lain, menjadi catatan untuk mereka ingat bahwa waktu boleh berubah, manusia boleh berubah, masa boleh berlalu, tapi kasih setia Allah tidak pernah berlalu, tidak pernah berubah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi bangsa Israel. Dan saya rasa bahwa pengajaran ini juga tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga kita Israel muda masa kini. Pelajaran bagi bangsa Israel pada masa lalu juga berdampak, berlaku bagi Israel masa kini. Dan saya percaya potong semua paham ini kebenaran. Ini pengajaran ini haruslah dilanjutkan dari generasi ke generasi. Jemaat Tuhan, ini pengajaran bagi kita yang hidup dalam masa sekarang, Israel baru. Ketika kita berada di bulan pendidikan, di bulan Juli ini, teks bacaan ini memberikan kepada kita pesan-pesan berantai, wajangan-wajangan hikmat untuk kita juga meneruskan ke anak cucu kita. Apa yang harus kita teruskan kepada anak cucu kita berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Asaf kepada bangsa Israel yang kita baca ini. Maka ada beberapa catatan yang kita lihat dalam memaknai kehidupan kita di bulan pendidikan, tanggung jawab kita sebagai orang tua bagi generasi muda, anak cucu kita, berkaitan dengan iman dan percaya kita. Yang pertama, kita harus mengajar kepada anak-anak kita tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahagian firman Tuhan bilang, manusia boleh berlalu, boleh berganti. Rumput menjadi kering, bunga menjadi lain. Tapi firman Tuhan yang berisi tentang kasih sayang Allah, pemeliharaan Allah tidak pernah berkesudahan. Bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh dengan kebaikan atas umat ciptaannya. Walaupun umatnya kurang dengar-dengaran, walaupun umatnya kadang-kadang memberontak, walau umatnya kadang-kadang berkhianat, walaupun umatnya kadang-kadang tidak setia, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah lengkang oleh waktu. Dan karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu apa yang harus kita responi sebagai bentuk kasih Tuhan yang kita rasakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mazmur bacaan kita mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya sepanjang hidup kita. Mungkin di antara kita yang ada dalam ruangan kebaktian ini bisa merespon dengan cara kita belajar dari sejarah. Baik sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam lingkup yang lebih besar. Baik dalam sejarah hidup kita di dalam kelompok-kelompok tertentu. Dalam sejarah hidup di tengah-tengah keluarga kita yang sudah kita belajar dari orang tua kita, papa, mama, kakek, nenek kita. Bahkan apa yang mau kita ajarkan kepada generasi sekarang, anak cucu kita. Bapak, mama, dan bapak saudara, satu hal yang saya mau bilang, Pak. Kalau kau sudah paham firman Tuhan ini, dan kalau kau sudah paham bahwa kebenaran yang sejati, kasih sayang yang sempurna, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan saya dan Bapak Mama dari dosa dan maut. Maka itulah juga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan karakter Kristus melekat dalam diri kita yang harusnya kita tampilkan dalam kehidupan ketong ketika ketong ada dalam sejarah dunia masa kini. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa.
Kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan yang lain. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa dan maut. Kita tidak lagi diperhamba. Bagaimana kesaksian kita kepada dunia? Maka yang pertama saya rasa sangat simpel. Ketika kita tahu kebenaran itu ada di dalam Yesus, mari kita hidupkan itu lewat kesaksian kita. Hari ini kita menyaksikan satu contoh kecil yang baik. Ini anak generasi muda, dia ikut menyanyi di papa. Karena mungkin setiap ibadah menyanyi latihan di rumah. Jadi anak-anak itu dengar lebih cepat. Anak-anak itu dalam hal menangkap sesuatu lebih cepat. Potong orang tua kadang-kadang loading lambat. Tapi anak-anak dong dengar 2 kali, dong lebih menguasai. Ini cara mengajar yang baik. Lewat sikap, lewat tutur kata. Bukan lewat teori, lu harus begini, lu harus begitu. 75% ilmu pendidikan bilang anak itu dia cepat tangkap. Dari cara hidup, bersikap, berkata, berbuat. Bukan dari teori, teori dong mas langkah. Tapi yang ketemu buat itu yang dong ikut. Dan ini satu cara yang baik. Dalam hal Tuhan mengasihi umatnya. Karena itu tetap ada dalam penyerahan diri. Kita sadar bahwa kita orang yang berdosa. Tapi kasih sayang Tuhan tidak pernah lengkang oleh waktu. Hal yang kedua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pentingnya hidup takut akan Tuhan. Bagaimana bentuk takutnya kita akan Tuhan? Maka kita belajar dari firman Tuhan. Jauhi dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kalau kau jauh di dosa, maka otomatis kau takut akan Tuhan. Karena konsekuensi dari dosa adalah hukuman atau kebinasaan. Rasul Paulus bilang, upah dosa adalah maut atau kematian. Dan Allah pasti akan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Itu hukum Tuhan. Hukum dunia lain-lain. Mama Jaksa ada di sini. Tapi dalam kaitan iman percaya kita melihat bahwa sejarah di dalam Tuhan telah mengantar kita untuk kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terselubung dalam pandangan mata manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itulah firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk pentingnya hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan belajar dari kegagalan hidup bangsa Israel pada masa lalu, maka kita pasti akan dapat banyak hal yang menolong kita untuk dapat memperbaiki diri, memperbaharui motivasi dan hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu hidup waspada, mawas diri. Bang Napi pada masa dulu bilang, hati-hati, berwaspada. Bapak Mama dan Bapak Saudara, karena itu pengajaran ini mengingatkan kita supaya kita jangan ulang lagi ketidaktaatan. Pengajaran Asaf ini mengingatkan kita untuk kita jangan lagi hidup dalam ketidaksetiaan. Pengajaran dari Asaf ini mengingatkan kita supaya kita jangan berontak kepada Tuhan. Tapi kita mampu untuk dapat mengajar kepada anak-anak cucu kita tentang pentingnya hidup takut akan Tuhan. Karena masa depan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan itu sungguh ada dan bukan sekedar ilusi. Bapak Mama dan Bapak Saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah generasi gereja masa kini. Adalah generasi gereja masa depan. Kalau pada masa yang lalu kita telah melakukan kesalahan, sebagaimana kesalahan-kesalahan dari nenek moyang kita, bangsa Israel, maka belajar dari pengalaman mereka. Mari kita ajar anak-anak kita. Sangat naif kalau orang terantuk pada batu yang sama. Tapi berbahagialah bagi orang yang sudah terantuk dan belajar dari yang salah untuk menata diri demi kebaikan. Ini yang diajarkan bagi kita. Sehingga ketika kita mampu mengajarkan hal-hal yang baik bagi anak-anak kita, generasi kita tidak akan pernah gagal lagi.
Karena dong telah memberi dong pun telinga untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Baik oleh orang tua ketika ada di rumah, ketika mereka belajar di lingkungan di mana mereka hidup, bahkan ketika mereka ada di lembaga-lembaga pendidikan. Mereka telah memberikan telinga mereka untuk belajar, mentaati dan melakukan apa yang benar, apa yang baik. Dan karena itu basicnya ada dalam rumah tangga. Guru pertama adalah papa dan mama yang akan melanjutkan ajaran asaf ini kepada anak-anak ini. Bagaimana kita dapat mengajar mereka dengan baik? Maka Alkitab bilang kepada kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan, agar melalui kita dapat menolong anak cucu kita, agar di perjalanan yang sementara mereka jalani ini, ketika mereka belajar dari hal-hal yang telah lalu, dengan jujur dan terbuka kita sampaikan kepada mereka. Maka masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak cucu kita, mereka akan melakukan yang terbaik. Bapak, mama dan saudara, dunia sekarang adalah dunia yang pancaroba. Banyak orang tua yang telah mendengar banyak tentang pengajaran-pengajaran, baik lewat firman Tuhan. Banyak orang tua yang telah mengajar anak-anak. Tapi di luar sana apa yang terjadi? Saya kembali mengingatkan ada kata-kata dari emeritus, seorang emeritus. Dia bilang anak-anak muda dong. Ini kata-kata yang dia sampaikan tahun 89, 87, 88. Ketika saya masih SMA. Dia bilang begini, anak-anak dong. Ketika dia berhadapan dengan perilaku orang muda yang tidak pantas di jalan. Dia bilang anak-anak dong. Bosong di rumah diajar. Bosong di sekolah diajar. Bosong di jalan kurang ajar. Kemana? Di sekolah diajar, di rumah diajar, di jalan kurang ajar. Karena itu berkaitan dengan firman Tuhan ini, mari kita ingat selalu pesan firman Tuhan ini. Orang tua tidak pernah salah, sekalipun dia penuh dengan dosa. Tapi mama bilang orang tua dong pernah salah karena dong tahu kebenaran. Bahkan anak-anak sekarang dong mulu lancang, kadang-kadang dong bilang mama papa salah. Langsung sama kayak dulu kau tahu kau sangat tabu. Untuk dengan mulut ringan bilang papa dan mama salah. Tapi sekarang anak-anak bisa dengan lancang dong bilang kau mama dan papa salah. Papa dan mama bodoh. Nah kalau ada situasi seperti ini Bapak Mama, ini dunia yang nyata. Kita hanya bisa kembali kepada firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk membekali kita sebagai orang tua dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita mampu mempersiapkan masa depan anak-anak kita dengan ajaran yang baik. Saya percaya ini ada dalam diri kita sebagai papa dan mama. Yang nantinya kita mampu mengajarkan hal-hal yang baik bagi generasi sekarang. Supaya mereka mampu menceritakan kemuliaan Tuhan lewat cara hidup. Dan dengan demikian mereka mampu mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua dengan firman. Amin. Bapak, mama dan saudara, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu mari secara bersama kita bangkit berdiri untuk menyatukan iman kita dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang Carilah dulu kerajaan Allah beserta
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk itu marilah kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Namun dengarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan tuntunanmu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang telah kami persiapkan dari keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Terlebih daripada itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memberikan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, ampuni dosa dan salah kami berdoa. Amin. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan khusus. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
ucaplah Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Mama dan Bapak Saudara, mari kita berjumpa dengan Tuhan dalam membawa doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran Tuhan yang telah melawat kami semua dalam penyembahan kami pagi hari ini di rumah-Mu. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan bagi kami. Kami terbatas Tuhan untuk menerjemahkan isi hati Tuhan bagi Israel masa kini. Apa yang harus kami lakukan bagi anak cucu kami saat ini lewat pengajaran-pengajaran. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, kami percaya bahwa ada kekuatan Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan kepada kami kesanggupan sebagai para orang tua dalam hal mengajar dan mendidik anak-anak kami untuk lebih mengenal Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa sesungguhnya Allah yang kami imani itu adalah Allah yang penuh pengasihan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membalas segala sesuatu yang telah kami buat lewat kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami. Dan karena itu dalam kasih-Mu, dalam melanjutkan kehidupan kami untuk masa yang akan datang, kami akan belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang telah kami lewati. Dan kami mau memberi diri untuk ada dalam tuntunan Tuhan. Melalui belajar takut akan Tuhan. Bagaimana memberikan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Kami sadar bahwa kami penuh dengan dosa dan salah. Tapi Tuhan melayakkan kami untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengajaran-pengajaran yang baik yang kami peroleh lewat kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami dapat menjadi orang tua yang arif dan bijaksana dalam rangka mempersiapkan masa depan anak-anak kami mulai dari sekarang. Bukan hanya membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan, tapi juga lewat iman dan percaya bahwa semua ini kami ada karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang juga dalam doa syukur ini, bahwa kami diberikan kesempatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Ada khotbah-khotbah berirama yang Tuhan telah dengar yang dipersembahkan oleh kor musik kaum bapa dari Jemaat Bethlehem Oisapa Selatan. Berkatilah persembahan pujian mereka yang telah mereka nyatakan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah kaum bapa ini menjadi kaum bapa yang memuliakan Tuhan dalam hidup rumah tangga, dalam kesaksian dan pelayanan-pelayanan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan lewat kesaksian-kesaksian yang mereka sampaikan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa kami juga diberikan kesempatan untuk ada dalam pelayanan, dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak yang Tuhan utus untuk melayani, baik di
lingkungan-lingkungan pelayanan, juga rayon-rayon yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan pakai itu untuk menjadi satu kekuatan di dalam menyatakan Shalom Allah. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk ada dalam pelayanan. Terkhusus kami semua yang dengan sadar membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami yang lemah, kami yang berkekurangan, tapi Tuhan mengangkat kami untuk ada dalam pelayanan ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga datang dalam doa kami, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa sesungguhnya tidak hanya berkat-berkat secara jasmani, tapi juga berkat rohani yang Tuhan berikan. Ada kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga besar Keni. Hari ini Opa dan Oma, Bapak Unu bersyukur bahwa telah lahir di pangkuan orang tuanya dan juga di tengah-tengah keluarga besar Keni Foy, seorang cucu yang telah dilahirkan dengan selamat dan anak tersebut telah diberikan nama Dwason Keni. Terima kasih. Ya, masih sangat kecil, masih sangat membutuhkan perhatian dan cinta dari orang tua. Tuhan memberkati ibunya agar biarlah dia dapat memberikan asupan yang baik lewat pemberian ASI untuk tumbuh kembang dari bayi Dwason ini. Terima kasih untuk kelahiran yang Tuhan berkati. Ya Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa Tuhan berkenan memberkati rumah tangga Kristen yang baru bersama dengan keluarga Snae Siki. Hari ini kedua mempelai ada di rumah Tuhan, diantar oleh keluarga besar Siki Snae. Berkati rumah tangga Kristen yang Tuhan bentuk ini. Dalam berhadapan dengan tantangan dunia, mereka baru masuk dalam tantangan yang baru. Rumah tangga yang baru. Mereka harus beradaptasi satu sama yang lain. Mencocokkan dua pikiran yang berbeda menjadi satu. Dan karena itu Tuhan tolong kedua hamba supaya mereka mampu untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang telah Tuhan bentuk ini dalam roh takut akan Tuhan. Doa kami menyertai mereka. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan menikmati hari ulang tahun kelahiran. Kami ingat ada sahabat-sahabat sepelayanan kami yang menikmati berkat umur panjang. Baik itu Mama Wilminte Foe dan juga Bapak Absalom Sine dalam minggu ini. Tuhan memberkati agar biarlah dalam rumah tangga hidup karya mereka nama Tuhan dimuliakan. Bersama dengan suami, bersama dengan istri, anak-anak yang Tuhan hadirkan. Terima kasih untuk umur panjang bagi sahabat-sahabat sepelayanan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa, bersyukur dan berterima kasih oleh karena dalam perjalanan hidup Tuhan mau supaya kami dapat mengatur kehidupan kami dengan baik. Melalui dukungan orang tua, papa mama, kakak adik. Maka dalam Jemaat Lahir itu Sabula Siana Barat, anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan dalam pendidikan mereka. Mereka pada akhirnya dinyatakan secara sah untuk menyandang gelar sarjana. Ada anak-anak kami dari keluarga Seseli Libing, ada anak-anak dari keluarga Nakmova Hulang, ada anak-anak dari keluarga Bahan, bahkan anak-anak kami yang lain yang diperkenankan Tuhan untuk menikmati sukacita dalam pergumulan pendidikan mereka. Dan karena itu gelar yang baru mereka peroleh sebagai seorang sarjana kiranya membuat mereka menjadi sarjana yang takut akan Tuhan, mampu untuk dapat berbaur dengan jemaat masyarakat dan melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan Tuhan lewat semua pengetahuan yang mereka peroleh. Kami juga bersyukur bersama dalam kemurahan Tuhan juga. Tuhan berkenan menolong keluarga, terkhusus pergumulan Mama Henderina Malo bersama dengan suami Bapak Abe dan anak-anak. Di mana dalam kemurahan Tuhan pada tanggal 30 Juni kemarin lewat sidang terbuka untuk promosi doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah.
Mama Henderina Malo mampu mempertahankan disertasinya dengan baik. Semua ini karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan, maka kami tidak ada apa-apanya. Mama Henderina Malo bersama Bapak Abe dan anak-anak mengakui bahwa semua pergumulan hambamu ini karena Tuhan ada bersama. Terima kasih. Terima kasih bahwa dalam kemurahan Tuhan, hambamu boleh mendapatkan berkat ini. Gelar yang baru, yang nantinya akan secara resmi hambamu sandang lewat proses wisuda nantinya. Sebagai seorang dokter hukum, terima kasih Bapak. Kemurahan Tuhan nyata bagi hamba. Bapa di sorga, untuk semua yang baik yang kami jalani bersama dalam hidup dan pergumulan kami di minggu kerja kami yang baru, kami terus taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Jika minggu yang lalu Tuhan sertai kami, maka minggu yang akan kami tepati juga, kami percaya Tuhan akan kasih kami kesehatan dan kekuatan untuk kami secara bersama melakukan apa yang menjadi bahagian kami. Karena itu roh takut akan Tuhan taruh dalam hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat menghidupi hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan bertanggung jawab. Seolah-olah bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang telah mempercayakan semua tanggung jawab untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, ini doa dan sembahyang kami. Ampuni kami dari dosa dan salah kami. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah guru kami yang agung. Kami datang dalam doa ini. Amin. Bapak, Mama dan Bapak Saudara yang diberkati, kita akhiri ibadah ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita pengutusan. Jemaat Tuhan yang diberkati, pengalaman masa lalu senantiasa menjadi guru yang baik. Sekalipun demikian, ingatlah bahwa kita tidak hanya menatap atau mengenang masa lalu. Masa lalu harus menjadi acuan untuk proses didikan menggapai masa depan. Teruslah belajar melalui segala wadah yang diperkenankan Tuhan menjadi bahagian dari hidup kita. Karena memiliki pengetahuan bukan perkara membalikan telapak tangan, melainkan perjuangan belajar yang terus berkelanjutan dari hari ke hari. Kami siap menggapai masa depan dengan perjuangan belajar tekun, taat dan setia pada kehendak Tuhan. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Mama dan Bapak Saudara, kita akan kembali ke dalam hidup dan rumah tangga kita masing-masing dengan membawa pulang berkat Tuhan. Karena itu terimalah olehmu berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, ada sumbangan beras dari jemaat dan kita akan melelangnya untuk pembangunan.
Baik, beras 50 kilo saya buka dengan harga dasar 600.000. Harga dasar 600.000. Tambah 400. Rp1.000.000 satu kali. 1.000.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Baik, terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil pelelangan beras ini, dan juga ucapan terima kasih kepada vokal grup kaum Bapak Bethlehem Oesapa yang telah mengisi puji-pujian pada ibadat pagi hari ini. Demikian pelelangan pagi hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi Injili di Timor. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya, bertindak adil dan berlaku hati-hati, itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetaraan.